Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua di channel Fandi Arman. Nah, di video ini gua nemuin ya video yang menarik untuk kita bahas, dan ini gua rasa agak sangat disayangkan sekali ya. Ada seorang ustadz ataupun dai ataupun pendakwah menghalalkan darah pendemo ya. Nah, by the way, hal-hal seperti ini kan sangat disayangkan ya kalau misalnya ada seorang dai ataupun pendakwah yang ngomong kayak gini ya. Halal darahnya, ini dikit halal darahnya, itu dikit halal darahnya. Nah, kenapa gue ingin ngebahas tentang ini? Karena banyak gue lihat juga ya di komentar gue, terkadang tuh kan kalau misalnya gue tuh ngebahas tentang murtad yang menghina Islam ya. Nah, itu kerap di kolom komentar gue tuh muncul juga mengatakan halal darahnya, ininya halal. Dan ini kan sebetulnya bukan ajaran Islam ya. Dan hal ini tuh sangat bahaya dan sangat tidak terpuji menurut gue ya. Kalau misalnya apalagi seorang pendakwah ataupun dai yang mengatakan hal seperti ini. Ucapan ataupun kata-kata seorang dai ataupun pendakwah itu tuh sangat berbahaya kalau misal mereka ini asal ucap. Berbahayanya seperti apa? Seorang ustadz, pendakwah, habib, dan semacamnya, itu tuh sangat diyakini ya, sangat dihormati, dan apa yang diucapkannya itu sangat diyakini banget oleh para jamaahnya, biasanya ya. Apa yang dikatakan ustadz, ataupun da'i, ataupun habib, itu tuh benar. Dan takutnya, kalau misal habib, pendakwah, ataupun da'i seperti ini tuh mengucapkan ataupun mengajak mereka untuk melakukan hal tersebut, nah, ini bahaya banget. Nah, jadi gue sangat nggak setuju kalau misalnya ada dai, pendakwah, ataupun habib-habiban yang menganggap remeh nyawa manusia ya. Apalagi ngomongnya darahnya halal. Ini darahnya halal. Itu apalah tuh. Nah, pokoknya seperti itu ya. Gue sangat tidak sepakat dengan dai ataupun pendakwah ataupun habib yang sering mengentengkan apa yang diucapkannya seperti hal ini. Dan sebetulnya dampaknya itu sangat berbahaya. Dan hal seperti inilah yang menjadi akar biasanya. Akar tumbuhnya para teroris. Gua nggak bilang ustadz ini ya, tapi ini menurut gua ya. Doktrinasi seperti ini itu sangat bahaya. Bisa melahirkan sesuatu yang nggak kita inginkan. Yang mungkin akan sama kejadiannya seperti tragedi di Bali dulu. Nah, ini ketakutan gue aja ya, takutnya akan seperti itu. Kalau hal-hal seperti ini itu enteng diucapkan oleh seorang dai, bahaya. Ini gue dapatin videonya dari Tanpa Ragi ya. Ini Ustadz Riyad Bajri, tapi kayaknya videonya udah lama ya, video lama ini. Judulnya, Ustadz ini halalkan menumpahkan darah muslim pendemo Palestina. Riyad Bajri. Oke, kita coba. Bagaimana pendapat Ustaz tentang sikap pemuda-pemudi Islam melakukan demo sebagaimana menolak kebijakan pemerintah? Haram demi Allah. Demonstrasi sama sekali tidak pernah ada ajarannya di dalam syariat Islam. Ketahuilah, salah satu bukti konkret sebuah kelompok Islam itu busuk zaman sekarang ketika mereka melakukan demo. Berarti mereka mulai keluar dari jalur. Oh, berarti bukan hanya pendemo Palestina ya, tapi orang yang demo, yang demonstrasi untuk pemerintahan, ya, untuk kebijakan pemerintahan dan semacamnya, itu haram hukumnya, kata Ustadz ini. Jadi, orang-orang yang demo kemarin tuh haram tuh. Dan gue nggak sepakat dengan Ustadz ini ya, dengan statement Ustadz ini ya, kalau demo diharamkan. Sebab kenapa? Melihat banyak pemimpin-pemimpin negara kita ini yang kacau, demo itu wajib menurut gue ya. Adanya demonstrasi itu wajib. Karena kalau misal demonstrasi diharamkan, Indonesia akan hancur. Jadi gue nggak sepakat dengan Ustadz ini ya. Lanjut. Tidak pernah ada merubah kemungkaran dengan cara yang mungkar. Awas. Tujuannya apa? Al-amru bil ma'ruf nahi anil munkar kan? Oke. Nah, salah satu syarat inti al-amru bil ma'ruf dan nahi anil munkar adalah dengan cara yang ma'ruf. Awas. Taghyirul munkar bil munkar, kaidah nih. Taghyirul munkar bil munkar saufa yusabbib al munkar al akbar.
merubah kemungkaran dengan cara yang mungkar, maka hanya akan menjadikan kemungkaran yang lebih besar. Lihat apa yang dilakukan front penghancur Islam. Lihat dengan ngancurin sana sini. Apakah kemudian kondisi gets any better? Lebih baik atau worse atau lebih buruk? Demonstrasi ini haram demi Allah, nggak pernah dihalalkan di syariat Islam. Dan lihat demo dari zaman ke zaman, berapa ribu kali, dengerin, berapa ribu kali demonstrasi untuk Palestina. Oh, ini ya, dilakukan di setiap masuk ke negeri Palestina. di muka bumi, iya nggak? Oke, kondisi Palestina mendingan. Berapa ribu kali demonstrasi anti korupsi di negeri kita, iya nggak? Iya nggak? Mendingan nggak korupsi sekarang? Sejak kapan? Sejak kapan demonstrasi dapat menjadikan yang ada maslahat umum yang lebih luas terganggu? Yaitu apa? Orang mau cari nafkah terhambat dan lain-lain. Serahkan kebijakan kepada pemimpin. Serahkan kebijakan kepada pemimpin biar dia menentukan apa yang ditentukan. Seraya doakan kebaikan bagi pemimpin. Sudah, semoga Allah memberinya petunjuk, semoga Allah memberinya rasa takut kepadanya dan lain-lain. Jangan suruh bikin keder. Ente maju sini, bawa sini. Bikin keder. Kalau misalnya kita semua ya, rakyat Indonesia mengikuti apa yang dikatakan Ustadz ini, Indonesia seperti yang gue bilang tadi ya, Indonesia bakal hancur, korupsi akan merajalela ya. Nah, adanya orang-orang pendemo ya, pendemo ini itu adalah untuk menahan orang-orang itu supaya tidak korupsi lagi. Setidaknya mereka takut untuk korupsi. Dan paling tidak dengan adanya pendemo-pendemo ya, orang-orang di pemerintahan itu bisa lebih hati-hati, bisa lebih menjaga diri untuk tidak korupsi. Ya, takut untuk korupsi. Kemudian orang-orang yang memimpin negara ini itu paling tidak merasa diawasi, sehingga mereka harus kerja untuk negara ini supaya negara ini tidak kecolongan terus, supaya negara ini tidak kacau. Ya, dengan adanya para pendemo itu mereka akan merasa diawasi, akan merasa diperhatikan. Dan kalau misalnya orang-orang pemerintahan ini malas dan membiarkan para tikus-tikus menggerogoti uang negara, itu kan rusak nanti. Dan pendemo untuk negara Indonesia ini itu sangat dibutuhkan ya. Orang-orang yang kritis itu sangat dibutuhkan untuk negara ini ya, untuk melawan ketidakadilan atas kebijakan-kebijakan pemerintahan, untuk melawan para pemimpin-pemimpin negara ini agar tidak korupsi, supaya takut untuk korupsi. Tapi ada juga ya demo-demo yang menurut gue tuh nggak ada gunanya ya. Memang ada, tapi kalau misalnya dikatakan haram, demo haram, itu gua nggak sepakat. Karena ada banyak demo-demo yang membawa hasil positif untuk negara ini, untuk masyarakat ini. Ya, itu banyak. Jadi, apa yang dikatakan Ustadz ini, gua tidak sepakat, sangat tidak sepakat. Lanjut. Demonstrasi tidak pernah dihalalkan di dalam syariat Islam, haram. Cara menasihati pemimpin, barat. Dan demonstrasi tidak pernah dihalalkan dalam Islam. Dan gua nggak tahu juga ya hukumnya gimana ya. Tapi demonstrasi juga tidak ada dalilnya yang mengatakan bahwasanya itu haram. Itu nggak ada kayaknya ya. Gua nggak tahu juga. Mungkin buat lu yang tahu mungkin ya bisa komentar ya. Ada nggak dalil yang sahih yang mengatakan bahwasanya demonstrasi itu haram? Ya boleh, mungkin lu bisa bantu dalilnya ya yang sahih. Gua nggak tahu soalnya. Lanjut. Cara menasehati pemimpin banyak doabitnya di dalam Islam. Cara menasehati penguasa banyak ketetapan dan syaratnya. Pertama, apakah kau punya jalur untuk menasehatinya? Kalau tidak punya, jangan maksa. Satu. Kedua, menasehati seorang yang bukan pemimpin saja harus, kalau bisa, bainaka wa bainah. Yani berdua aja, jangan kau bongkar aib di depan umum. Jangan kau nasihati di depan umum, aib. By the way, kalau misalnya kita mengikuti apa yang dikatakan Ustadz ini ya, Fir'aun akan tetap berjaya ya. Di zaman Musa, Fir'aun akan tetap berjaya. Kemudian kaum Quraisy yang jahil waktu dulu ya,
yang waktu masih zaman kegelapan ya di Arab situ, itu akan terus ada sampai sekarang jika demonstrasi seperti ini itu diharamkan. Adanya demonstrasi itu karena ada ketidakpuasan ataupun ketidakadilan yang didapati oleh orang-orang ataupun masyarakat saat itu. Kejahatan semakin meninggi ya, di dalam ranah kepemimpinan negara misalnya. Nah, kalau kita biarkan kejahatan di ranah kepemimpinan dalam pembuatan kebijakan dan semacamnya, itu dibiarkan aja, negara kacau, rakyat-rakyat kecil akan merana. Ini menurut gue aja, karena gue sangat nggak sepakat dengan apa yang dikatakan Ustadz ini. Bukan yang menerima nasihatmu, yang ada menentang itu. Apalagi seorang pemimpin yang wibawanya, harga dirinya harus dijaga. Iya kan? Kemudian apabila kau nasihatinya, maka kau telah melakukan apa yang wajib atasmu. Sudah, dia mau terima mau enggak, hatinya di tangan Allah. Kau nggak punya kewajiban untuk memaksa dia, menyeret-nyeret dia. Ini yang seringkali keder nih. Kenapa? Ngikutin gaya kafir dalam melakukan perubahan, yaitu apa? Revolusi, reformasi. Reformasi apaan? Kafir, cuk. Orang-orang yang kerap kali mengatakan reformasi, revolusi itu tuh kafir katanya. Apaan yang direformasi di negeri? Maka agar bertaubat orang-orang yang pernah melakukan hal-hal demikian. Karena itu bentuk pemberontakan, bentuk khuruj. Bentuk melesatnya dirimu dari Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Ya, aneh juga pernah begitu. Dulu aneh 2003 kuliahnya di Jakarta, di UNJ. Besohib, lagi semangat berislam lah. Tayyib. Besohibnya yang begitu ya, keracunan. Tapi lebih untuk have fun ya, lebih untuk senang-senang. Weh, rame ya, rusuh. Lebih begitunya. Kemudian 2004 barulah kita dapat peluang ke Kairo, Mesir. Ya. Jadi gitu. Udah, bagaimana pendapat Anda tentang yang demo-demo anti BBM? Mbah lu, dari dulu kapan Anti demonstrasi menentang BBM terus BBM jadi turun? Kapan? Kagak pernah. Ini lagi caper aja nih anak muda nih. Cari perhatian, pengen disorot pakai TV, pengen ketahuan, aneh ketembak nih sama polisi, aneh bocor nih digetok sama polisi. Itu yang dicari, pengen ngetok, pengen cari sensasi. Kalau perbaikan yang mereka tuju bukan cara yang buruk yang mereka lakukan. Iya kan? Makanya di Islam sebenarnya di syariat Islam yang kayak begini nasehatin, peringatkan, bubar. Kenapa? Kalian mengganggu ketertiban dan maslahat umum. Masih nggak bubar? Bubar, perintahkan lagi. Masih nggak mau? Bubar, perintahkan lagi. Nggak mau 3 kali, tumpahin darahnya. Sampah masyarakat. Sampah masyarakat. Tumpahin darahnya biar Tumpahin darahnya. Bugot. Hawaris. Lumayan mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta. Oh, bahaya. Ini yang sampah nih. Ini bikin ngomong-ngomong aja. Masalah udah cukup ribet. Ya kan? Cuma itulah resiko dari bernegara, berhukum yang tidak berangkat dari hukum Islam yang mendasarkan hukum kepada rakyat, dari, oleh, dan untuk rakyat. Ini bahaya, Ustaz. Akan ribet. Ini narasinya bukan menghalalkan darah ya, tapi tumpahin darah ya. Nanti karena gue salah menyebutkan di awal tadi ya, karena gue lihat judul yang dipaparkan oleh Tan Paragi ini ya, halalkan menumpah darah, halalkan ya. Nah di sini dari kata-katanya itu meskipun maksudnya sama sebenarnya, meskipun maksudnya mengarah ke menghalalkan, tapi gue takut nanti ada yang komentar, dia nggak pernah ngomong menghalalkan kok. Nah ya, gue takutnya seperti itu. Jadi mereka ini harus jelas juga kalau hal-hal seperti ini tuh harus kita sampaikan dengan yang memang sebenarnya ya. Kata-katanya harus teliti. Jadi tumpahkan darahnya. Ini bahaya. Ustadz ini bahaya. Dai seperti ini tuh bahaya. Dan hal-hal seperti inilah ya yang sangat merusak bagi gue ya. Doktrinasi seperti ini tuh merusak banget. Tumpahkan darahnya, enteng banget.
peringatkan, ini tumpahkan darahnya. Dan wow, gue nggak tahu nih, berhubung ini video lama, gue nggak tahu juga ya updateannya ya dulu ya, updateannya yang setelah dia mengatakan hal seperti ini. Gue nggak tahu ya, apa sudah pernah terdengar oleh pemerintah, apa sudah terdengar oleh para mahasiswa ataupun para aktivis-aktivis. Gue nggak tahu ya, apakah sudah terdengar oleh para ulama dan MUI ya. Gue nggak tahu juga ya, apakah ini itu udah kedengaran sama mereka. Karena ini sangat bahaya menurut gue. Pengaruhnya ya, pengaruh dari kata-katanya itu sangat bahaya. Oke, mungkin karena ini video lama, gue juga nggak tahu juga nih. Mungkin dia udah minta maaf atau semacamnya, gue nggak tahu ya. Dan gue sangat tidak sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz ini ya, Ustadz Riyad Badri ini ya. Gue sangat tidak sepakat ya. Oke, mungkin sampai di sini. Gue takut salah ngomong juga nanti ya. Kalau misalnya lu ada pendapat lain, lu bisa komentar ya. Dan kalau misalnya lu ada ide-ide lain juga yang keren untuk dibahas di video selanjutnya, mungkin lu bisa komentar juga. Dan demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.